Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahu maulana azim. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu Mushola Al-Bantani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini bisa berwasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Saya mohon maaf pada minggu lalu selesai taklim di Al-Khair, saya sudah niat hadir di malam Jumat di Al-Bantani, tapi saya dapat kabar kalau saya punya paman sakit, jadi saya langsung berangkat pulang. Dan sampai hari ini saya punya mamang, yaitu Mama Musahri, bapak dari Bang Nobel, masih dalam keadaan kurang sehat. Mohon doa dari para jamaah kita bisa turun kitab, mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya dan kembalikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya ingin menyampaikan materi ringan tentang adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telusuri beradab sebagaimana adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan persoalan sederhana. Artinya orang yang mengikuti adab yang dia contohkan dan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, itu artinya dia telah mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakum
atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, kata Allah, maka lakukan. Fakhudhu, maka ambillah, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dicegah oleh Nabi tinggalkanlah. Itu sebabnya para ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah hukum. Namun kaitan apa yang dilakukan Nabi sebagai hukum, ada yang sifatnya langsung dalam persoalan ubudiyah, ada pula yang hanya persoalan adab. Kalau itu persoalannya menyangkut ubudiyah atau ibadah, maka kita menyebutnya dengan sunnah, walaupun sunnah yang memang baik itu qauliyah ataupun fi'liyah. Contoh misalnya, saat kita sholat, Nabi mencontohkan, Nabi membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, dan seterusnya. Itu berarti sunnah dalam ibadah. Atau misalnya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sholat, beliau selesai membaca surah Al-Fatihah, Nabi kemudian membaca surah. Maka membaca surah di dalam Al-Quran ini dalam persoalan ibadah kita menyebutnya dengan sunnah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah banyak orang yang bahkan walaupun gak bisa bedain satu persatu mana yang rukun, mana yang sunnah, kita biasanya kerjain semua. Itu lebih baik. Jadi seakan-akan walaupun itu sunnah, kita udah gak bisa meninggalkannya lagi. Saya pernah jabarkan misalnya bahwa menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri itu bukan rukun. Yang rukun itu ada mengucapkan assalamualaikum. Tapi alhamdulillah kita sudah terbiasa bahwa kalau kita nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, asal sholat. Ya rasanya kalau imam assalamualaikum nggak nengok, nggak kanan, nggak ke kiri, malah makmum jadi bingung. Atau ada orang sholat jadi imam nggak baca surah, malah aneh. Ini kan karena ini ada sunnah yang berkaitan dalam persoalan ibadah. Namun jangan lupa para rahimahumullah, ada pula adab yang kita juga biasa menerjemahkannya dengan akhlak, yaitu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW yang walaupun tidak berkaitan langsung dengan ibadah, namun mengikutinya adalah bernilai pahala. Bahkan kalau kita lihat hadis Nabi, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka tandanya dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia bersamaku di surga. Itu berarti menghidupkan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Rasul, hal yang penting. Malah ada Nabi juga mengatakan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah rusak, Nabi mengatakan maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Saya akan jelaskan beberapa hal yang terkait dengan adab. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang mukmin dengan keimanan yang sempurna itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Qala Nabi SAW, inna akmalal mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Sesungguhnya sempurnanya iman seseorang itu aksanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya.
Maka orang yang makin rajin ibadah pasti harusnya akhlaknya makin baik. Saya sering bilang kalau ada orang kok ibadah makin rajin tapi makin songong, aneh. Ini orang rajin banget sholatnya ke masjid atau ke musola, tapi ngelihat kita cemberut aja, kan aneh Pak. Cuma gara-gara misalnya kita beda, dia nggak pakai musoli, kita pakai musoli, cemberut aja. Atau ada orang yang cuma gara-gara dia rajin sholat, kita nggak mau salam-salam, dia nggak mau salam-salaman, kita salam-salaman, dianggap beda sama dia. Ini namanya aneh. Bahkan saya sering belajar di pesantren. Guru saya bilang dalam satu kitab dikatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Kenapa adab di atas ilmu? Artinya kalaupun ada sesuatu yang kira-kira sedikit berbeda, tapi ini bertentangan dengan adab, maka dahulukan adab. Rasanya kita semua sepakat kalau ada orang alim, pintar maksudnya, ngajinya pinter, suaranya enak, tapi songong. Kita lagi duduk di nyelonong aja. Kira-kira kita anggapnya apa? Kita padahal ustaz, kita ngelakuan gitu. Padahal ustaz mah kudu aya akhlakna. Sampai kayak dulu pesantren kata guru saya, kamu pulang tuh gak usah di kampung fa'ala, mau bisa fa'ala, mau apal jurumiyah, mau apal alfiyah, kalau terboga akhlak mah muali hadaan di masyarakat. Bener Pak. Coba kalau santri asal pulang ketemu orang assalamualaikum, cium tangan, udah pas mondok di mana ya si Ujang? Mondok di gitu atau panas ada pesantren. Tapi kalau dia bisa ada, dia pinter tasrifan, pinter nahu, tapi sombong tadi. Saya ingat betul kata guru saya, man laisa lahu adab kadua. Siapa orang yang gak punya adab seperti lalat. Kadua tuh lalat. Lalat itu kan gak peduli menempel di hidung siapa aja Pak. Mau hidung kiai, mau hidung pejabat, hidung presiden, nempel aja dia. Songong namanya. Baik, yang pertama ada hadis yang amat sederhana, hanya tentang persoalan pakai sendal. Bayangin, pakai sendal aja Nabi harus ada adab yang diajarkan. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ma rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini." Dia artinya Nabi, apabila salah seorang di antara kalian pakai sendal, falyabda bil yamini, maka mulailah dengan yang kanan dulu. Pernah nggak kita pakai sendal mikir sampai ke sana Pak? Kita mau tergantung sendal yang kaki yang mana yang enak, kan begitu. Padahal Nabi ajarkan sampai idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau kamu pakai sendal kata Nabi, maka mulailah dengan yang kanan dulu, kaki kanan dulu yang maju. Baru kemudian wa idza naza'a falyabda bisyimali. Dan apabila kamu ingin mencopot sendalmu, tentu masuk sepatu juga, falyabda bisyimali, maka mulailah dengan yang kiri. Jadi kalau pakai sendal, pakai sepatu, mulainya dengan yang kanan, nyopotnya yang kiri. Saya seringkali cerewet di pesantren Pak, terutama ketika tadi saya bilang Nabi mengajarkan sesuatu itu mulai dari yang kanan. Walaupun kalaupun pakai kiri nggak dosa Pak, enggak. Ini nggak kaitan dengan ibadah tadi. Ketika Bapak pakai sendal kiri dulu ya nggak dosa, enggak. Cuma namanya tidak mengamalkan adabnya Nabi. Nggak dosa, ini nggak ada kaitan dengan urusan dosa nggak dosa. Termasuk makan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bunayya samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Ini adab. Kata Nabi kita Muhammad SAW, pernah Nabi makan bareng para sahabat. Ada anak kecil
Ini anak mentang-mentang makan rame-rame, apa aja ambilin. Lalu Nabi mengatakan, ya bunai, hai anakku, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Ini hadis luar biasa. Kata Nabi, anakku, tentu berlaku buat kita, umatnya. Samillah, baca bismillah dulu makannya. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang terjangkau denganmu. Nah, ini kan ada benar. Kita kan sering makan bareng, ngariuk gitu lah. Itu kan kadang-kadang kue yang disomong. Waduh. Padahal kata Nabi, wa kul mimma yalika, makan yang dekat kamu aja. Nah, ini kan penting, Pak. Kalau nggak diajarkan sama anak-anak kita, nanti dusun, kata orang Cirebon, dusun. Nah, itu kok orang makan, apalagi di sini udah kiai, berdua lagi makan apa? Batu dari sana jangan langsung roboh ke sini. Ini kan bukan haram, bukan, tapi namanya dusun kan. Gue itu mau ada, tidak ada. Jadi oper selalu tangan oper, tar dulu wakul mimma yalika. Itu ajaran Nabi. Jadi kalau makan berdua di nampak misalnya, nggak tergempol itu diambil, ayam di sini diambil, semua kena tangan dia. Ini kan aneh. Kan kecil sebenarnya, sederhana kan? Tapi itu yang diajarkan sampai seperti itu. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Mulai dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makanlah yang dekat-dekat dulu. Kalaupun pengen banget yang sebelah sono kayak jengkol, ini mata ayam. Kampunten jengkol. Gitu, Pak. Jadi kita tolong, jangan main. Iya, kalau taruh sini ketek, bumbunya nyampe ke situ apa? Acak-acakan. Nah, ulama mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga mencontohkan urusan kanan itu juga saat minum. Ini subhanallah. Saya kadang-kadang suka aneh kalau ada, ya maaf, ini bukan lagi tidak ngomong dosa, Pak, tapi ada. Kalau ada guru atau ustaz minumnya tangan kiri, udah pakai tangan kiri, berdiri pula. Ini kan baru mau ada. Makanya guru-guru kita di Banten sebenarnya, Pak, beliau malah ngiriin kiai gampang. Kalau kiai bener itu lagi ceramah nggak mungkin lagi diri minum. Saya ingat betul dulu kiai saya bilang, kalau ada penceramah lagi ngomong ceramah diri, kemudian dia minum sambil diri, gimana bener ya, Mak? Berarti kebiasaannya begitu, gak ingin ada. Padahal sederhana, ya gak dosa enggak, tapi ada. Bagaimana Nabi ajarkan makannya dengan tangan kiri, minumnya pun dengan makannya dengan tangan kanan, minumnya pun dengan tangan kanan. Ada yang protes Ustaz lagi minum bagaimana dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan dan kotor. Gak apa-apa kalau kita minum kok. Atau diambil dengan tangan kiri, tapi ditampi dengan kanan. Tetap kanan. Dan jangan pernah makan atau minum dalam keadaan berdiri. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa yashrab jalisan. Nabi makan dan minum dalam keadaan duduk. Termasuk Nabi juga buang air kecil dalam keadaan duduk. Walaupun Nabi gak melarang berdiri, Nabi pernah berdiri. Artinya kalau yang ini beda. Sunnah juga ada adabnya duduk, gak dosa ini juga. Cuman kalau pipis Nabi pernah berdiri, Pak. Walaupun secara keseluruhan Nabi kita Muhammad SAW mencontohkannya dengan lebih banyak nongkrong atau duduk. Ini adab. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat suka, yuhibbu, sangat mencintai atayamun, mengambil yang sebelah kanan, mastato'a dari apa yang beliau lakukan, bitarajjulihi, saat beliau bersisir sampai nyisirnya, ya Pak, sisir diambil dengan tangan kanan dan
rambutnya pun digesernya ke kanan. Coba. Jadi kalau bapak nyisir begini malah makro. Yang betul kemana? Begini ke kanan. Sampai segitunya Pak ya, urusan nyisir tadi aku. Kalau kita kan, kalau zaman saya mondok suruh bagi tengah, belah dua kayak laut Nabi Allah Musa, nanti dua, sunahnya ke kanan. Walaupun nggak dosa tadi ke arah. Wakana ulihi, dan juga saat beliau memakai sandal. Wa tahurihi, apalagi saat bersuci Pak. Malah makruh kalau tangan kiri. Selain kita baca bismillah, kita mulai dengan tangan kanan dulu, kaki kanan dulu yang dicuci. Ini maksud dari at-tayammum, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan saking juga Nabi senang dengan yang kanan, ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memakai cincin beliau pun beliau meletakkannya di sebelah kanan. Ini yang sunnah, yang suka pakai cincin. Jadi cincin itu sunnah, ya. Walaupun saya pribadi pengen ngamalnya agak susah Pak. Tangan saya nggak tahu kalau pakai cincin hilang dulu. Satu hilang dulu, yang kedua sering banyak yang minta. Ya kalau saya yang pakai biasanya Ustaz tabarukan. Alat barokahnya misalnya saya minta itu lagi itu tabarukan dengan burung mah. Jemburu mah lain meta tuh. Merek burung. Ini tabarukan jemburnya meta. Lagi dipakai Ustaz, tabarukan ini saya pakai. Udah juga yang belum pakai saya kasih buah gitu. Baik. Ini yang kedua setelah tadi pakai sandal. Karena khotamun Nabi SAW min wariqin wa kana fasuhu habasyiyan. Bahwa cincin Nabi kita Muhammad SAW terbuat dari perak, dan kemudian permatanya berasal dari Habsyi, dari Afrika. Jadi Nabi sampai di zaman itu sudah pakai cincin, pakai batu permata. Jadi perak dihiasi dengan batu dari Habasyia. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yahtimu bihi wa la yalbasu. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW membuat cincin dari perak, maka beliau mencapnya. Beliau biasa mengecap. Mencap itu membuat stempel surat beliau itu dengan cincin yang beliau pakai. Maka surat Nabi itu ada bacaannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah boleh kita menuliskan sesuatu di cincin? Kita boleh sebenarnya, tidak masalah. Selama kita mampu menjaganya dengan baik. Misalnya cincinnya ada tulisan la ilaha illallah, nggak apa-apa. Cuma repot nggak kira-kira? Nah cincin yang seperti itu Nabi juga pakai nggak sembarangan. Sama saya sering bilang ada orang pakai kaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rek naon atuh. Memang untuk kaos dipakai cuma buat ke musola doang. Kalau kebelet pipis dibuka itu repot. Nah, kalau udah kebelet susah, masa mau buka baju dulu. Jadi nggak usah lah ayat-ayat Quran kita taruh diletakkan di tempat-tempat yang kurang terhormat. Jadi cincin Nabi kita Muhammad SAW ya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Nabi SAW idza dakhala khala'a naza'a khatamahu. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW kalau beliau masuk toilet Nabi copot cincinnya. Karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau mau pakai Arab silakan. Pertanyaan tadi persyaratannya, bisa nggak kita jaga jangan sampai kita memakai bacaan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah masuk ke kamar mandi. Jadi silakan pakai cincin, sunnah. Niatnya harus lillahi ta'ala, sunnah. Kalau niatnya mengamalkan adabnya Nabi dapat pahala. Tapi kalau niatnya gaya-gayaannya nggak dapat. Oh, saya memakai cincin biar laku, ya salah. Karena banyak, kalau guru saya bilang orang yang pakai cincin itu selain sunnah Nabi juga memperbanyak amaliyah. Mana contohnya? Saat kita wudhu
kita gerak-gerakkan cincin itu biar airnya masuk ke dalam jari jemari kita, maka otomatis kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin beliau itu di jari tangan kanan beliau yang sebelah kanan. Jadi ada riwayat, beberapa riwayat bahkan dari Imam Ali, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Ja'far, kana yatakhattamu fi yamini. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memakai cincin beliau itu di sebelah kanan. Ini riwayat yang pertama bahwa Nabi memakai cincinnya di tangan kanan. Tapi ada lagi riwayat dari Ali bin Abi, dari Ja'far bin Muhammad, kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Kalau cucunya Nabi, Imam Hasan dan Imam Husain, pakai cincinnya di sebelah kiri. Nah, ini kan bingung, nih sebelahnya yang mana nih? Maka berdasarkan dua riwayat ini, para ulama mengatakan sebenarnya nggak ada masalah. Maka cincin itu mau di kanan mau di kiri nggak apa-apa. Walaupun kalau melihat riwayat ya dari apa yang dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW dan oleh para sahabat, rata-rata Nabi itu pakai cincinnya di tangan kanan. Jadi silakan, walaupun kalau ada yang pakai di kiri jangan disalahin. Tapi memang yang masyhur Nabi kita Muhammad SAW memakai cincin dari perak di sebelah kanan. Boleh di sini atau di sini. Ya, itu sunnahnya di sini. Yang nggak boleh adalah memakai cincin dari emas. Dalam riwayat, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abada. Diriwayatkan Nabi pernah katanya memakai cincin dari emas. Kemudian beliau memakainya di jari tangannya. Tahu-tahu semua orang ikut bikin cincin dari emas. Maka fatarahahu, maka Nabi melemparkan cincin itu. Dan sejak itu berkata, la albasuhu abada, aku tidak akan pernah memakainya selama-lamanya. Hadis ini juga menjadi dalil fikih bahwa haram hukumnya bagi laki-laki memakai perhiasan emas, mau cincin kek, kalung kek. Ya maaf, pada orang sekarang misalnya ngerasa ya udah sukses, laki-laki pakai kalung, kalungnya emas. Kalau tentara nggak haram. Kalau tentara kan ciri di sini, itu ciri dia. Tapi kalau kalung terbuat dari emas haram, cincin emas haram. Saya pernah diprotes, Ustaz, bagaimana dengan cincin tunangan? Mau cincin tunangan kek, mau cincin gadean kek, kalau itu emas hukumnya haram. Lagian kata siapa itu tukar cincin? Di sini namanya marfu'ah, di situ namanya sikaman. Jadi tukeran, tanda bukti kesetiaan. Laki itu laki mah. Laki mah mau cincin 3 juga namanya marfu'ah, masih toh Jemilah. Masih ada lagi di belakang di sini. Sarwoah. Jadi nggak ada hubungannya urusan kesetiaan sama cincin. Orang sekarang suka aneh, Pak. Tuker cincin, gaya-gayaan. Saya udah nikah. Yo, apalagi sekarang nggak pakai nama, cuma dia gampang cokolin antongin. Kamu udah nikah ya belum? Mana kalau nggak ada tuh nggak pakai cincin. Nah, laki-laki lawan. Jadi sekali lagi bukan urusan itu. Jadi mau atau ada perempuan yang kok cincin tunangannya nggak dipakai? Saya pengalamannya kayak gitu kok. Abang kok cincin tunangannya nggak dipakai? Ya haram lah. Lu kemana? Jual aja lu buat apa? Yang lain aja tukerannya, boleh tuker cincin. Kalau perlu tukerin semuanya buat istri, itu lebih baik. Ya haram hukumnya seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas.
Dua hal ini sederhana saya katakan, tapi insya Allah kalau diamalkan, insya Allah menuai berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silakan mulailah dari diri kita, memulai sesuatu dari yang kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, pakai peci dengan tangan kanan, nyisir ambil sisinya dengan tangan kanan. Kemudian saat melepaskan sendal kita mulailah dari tangan kaki kiri. Ini sama dengan kita menggunakan kanan untuk makan, tapi tangan kiri untuk hal-hal yang kotor, untuk istinja. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian singkat kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan saya mohon maaf jika banyak kurang dan khilafan. Seperti biasa mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan.